Kekasih hati Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Yehezkiel 36 ayatnya ke-26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kekasih hati Tuhan, firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yehezkiel ini menggambarkan suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi ketika seseorang mengalami apa yang disebut sebagai regenerasi atau kelahiran baru. Peristiwa ini melibatkan perubahan total di dalam batin, di mana seseorang dianugerahi hati yang baru, yang mencintai apa yang Allah cintai dan benci apa yang Allah benci. Seseorang yang telah dilahirkan kembali memiliki hati yang baru, didiami oleh Roh Kudus yang membuatnya cenderung mengasihi apa yang Allah kasihi, yaitu kebenaran, dan membenci apa yang Allah benci, yakni dosa. Ciptaan yang baru tidak lagi melihat dosa sebagai sesuatu hal yang biasa-biasa saja atau yang bisa ditolerir, tetapi sebagai suatu hal yang menjijikkan, suatu kenajisan di mata Tuhan. Jika sebelum kelahiran baru, sebagai manusia lama, hati kita cenderung mengikuti keinginan dunia dan hawa nafsu daging. Namun setelah kelahiran baru, hati kita tidak lagi condong pada hal-hal yang tidak kudus. Perubahan ini bukanlah sesuatu hal yang kebetulan atau hasil dari usaha kita sendiri. Ini adalah kuasa supernatural Allah yang bekerja di dalam diri kita, yang mengubahkan hati dan pikiran kita. Seperti suatu perumpamaan yang diceritakan oleh Charles Spurgeon tentang seekor babi yang tidak lagi ingin makan kotoran dan suka berkubang di dalam lumpur. Setelah secara ajaib babi itu mengalami perubahan menjadi manusia, demikianlah kita yang telah lahir baru tidak lagi menginginkan hal-hal yang mengotori kekudusan hidup kita dan terus berkubang di dalam lumpur dosa. Walaupun sebagai ciptaan baru, hati kita ini masih mungkin jatuh ke dalam dosa, namun demikian seorang ciptaan baru tidak lagi suka dan terus-menerus suka dan menikmati berada di dalam dosa-dosanya. Karena kelahiran baru pasti membawa perubahan dalam cara kita memandang dosa dan dunia. Apa yang dulu kita anggap biasa atau bahkan sangat kita nikmati, kini kehilangan daya tariknya, bahkan menjadi hal yang tidak dapat kita terima. Sebagai contohnya, berbohong putih atau terlibat dalam gosip menjelekkan orang lain bukan lagi suatu hal yang bisa dilakukan dengan santai. Contoh lainnya, kita tidak bisa lagi berlama-lama menyimpan amarah, dendam, atau kepahitan, mengeraskan hati, tidak mau melepaskan pengampunan dan berkat kepada mereka yang bersalah kepada kita. Itu dikarenakan hati seorang ciptaan baru didiami oleh Roh Kudus yang adalah roh kebenaran, roh yang akan mengingatkan kita akan pengajaran Kristus untuk melepaskan pengampunan,
untuk memberkati dan mendoakan bahkan mereka yang bersalah kepada kita. Roh Kudus yang akan menegur dan menginsafkan kita dari dosa-dosa kita. Hati seorang ciptaan baru mengerti bahwa ia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan seperti yang dinyatakan oleh Yesus di dalam Matius 6 ayat yang ke-24. Kita sebagai ciptaan baru tidak dapat memiliki hati yang mendua, yang mencintai Allah dan dunia pada saat yang bersamaan, karena jelas firman Allah juga mengatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Maka hari ini rasanya penting bagi kita untuk menguji diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar telah lahir baru? Apakah kita sudah merasakan perubahan yang sesungguhnya di dalam hati dan pikiran kita? Atau apakah kita masih terjebak dalam pola pikir dan perilaku yang sama seperti sebelumnya? Tanda-tanda kelahiran baru bisa dilihat dari siapa atau apa yang kita cintai dan lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Ada yang mungkin mengaku percaya kepada Kristus, setiap minggu rajin beribadah di gereja, bahkan ikut di dalam persekutuan orang percaya di mana-mana. Namun jika masih mencintai dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan dunia dan keinginan dagingnya, maka dapat dikatakan ia belum mengalami kelahiran baru. Kekasih hati Tuhan, apakah kita semakin sensitif terhadap tuntunan dan teguran Roh Kudus? Apakah kita semakin kuat berpegang pada perintah Tuhan dan taat melakukan kehendak-Nya? Dan apakah kasih dan belas kasihan yang tulus kepada sesama itu semakin menjadi ciri dari hidup kita? Mari bersikap jujur dengan diri sendiri dan merenungkan apakah tanda-tanda ini Tuhan temukan semakin jelas ada pada diri kita. Sudahkah ciri-ciri ciptaan baru ini semakin dapat diamati dan dirasakan oleh orang-orang di dalam hidup kita? Kiranya Tuhan menolong kita menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Dan jika kebenaran itu menggelisahkan hati kita, biarlah kegelisahan itu membawa kita kepada Kristus di dalam pertobatan. Karena memang hanya di dalam Kristus, di dalam kuasa Injil-Nya, anugerah itu tersedia. Anugerah pengampunan dosa, anugerah keselamatan kekal, anugerah hati yang baru di dalam Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.